Shalom, selamat berjumpa kembali Minggu 23 Agustus 2020. Ibadah kita pada hari ini kita akan segera mulaikan, yang akan dipimpin oleh Penatua Jusi Bahmid. Untuk memulai ibadah, saya jemput bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 14 bait yang pertama. Bapak Ibu Jemaat, kita masuk dalam ibadah. Untuk itu saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk berdiri. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus Tuhan kita dan dari Roh Kudus. Amin. Nats pembimbing kita terambil dari Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23 yang berkata demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Kita sambut nats pembimbing kita dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 14, baitnya yang kedua. Jemaat, disilakan duduk kembali. Kita akan mengaku segala dosa kita di hadapan Tuhan secara berbalas-balasan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Engkau penuh rahmat dan belas kasihan. Kasih-Mu tidak berkesudahan, kesetiaan-Mu kekal. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Sebab itu, ya Allah, kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kami gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami yang berdosa ini. Ya Allah, pandanglah umat yang terkubur dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Berikanlah kami di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 34 bait yang pertama. Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji, oleh darahnya aku bersih. Puji nama
Kita masuk dalam pemberitaan anugerah yang terambil dari kitab Efesus pasal kedua ayat ke-8 sampai ayatnya yang ke-9 yang berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita sambut pemberitaan anugerah dari Kidung Jemaat 53 bait yang pertama. Bapak Ibu Jemaat, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 16 ayat ke-13 sampai ayat yang ke-20, kita mohon pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca, mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Buka hati pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia. Amin. Pembacaan kita terambil dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20 yang berbunyi demikian. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara. Haleluya. Haleluya. Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya
merasa bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan pada minggu yang berbahagia ini. Dan kami berharap Bapak Ibu Jemaat masih dalam lindungan Tuhan kita, Yesus Kristus, sehingga Bapak Ibu Jemaat pun boleh dengan setia mengikuti ibadah ini walaupun secara virtual. Tapi saya percaya semangat Bapak Ibu Jemaat tetap tidak goyah. Bapak Ibu tetap semangat dalam ibadah ini. Olehnya itu Bapak Ibu, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kita sudah baca dan dengarkan, yang terambil dari Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20 yang diberi judul Allah membarui gereja agar menjadi berkat bagi sesama. Bapak Ibu yang kekasih, pertama-tama saya mau mengajak kita semua untuk boleh memahami ada dua kata dari judul ini, supaya nantinya kita boleh sama-sama memandang dari sudut teologi yang sama, atau kata lain ialah teologi selaras, supaya kita bisa memahami firman Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu yang kekasih, yang pertama adalah gereja. Kata gereja di sini yang masih banyak pandangan yang berbeda. Kalau dari kalangan luar sudah jelas, namun pun dari kalangan dalam, dari kalangan kita sendiri juga masih ada persepsi yang berbeda. Nah, inilah yang saya mau luruskan supaya kita sama-sama memahami arti gereja, supaya kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan dan kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Jemaat, gereja adalah orang-orang yang terpanggil dari dunia gelap masuk ke dalam terangnya. Atau dengan bahasa lain, bahasa asli yang kita kenal dengan kata eklesia. Itulah gereja. Orang-orang yang terpanggil dari dunia gelap masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Jadi jelas gereja adalah orang, ditujukan pada orang. Dan yang kedua adalah kata membarui. Membarui di sini artinya bahwa mengubahkan dari hal yang tidak pernah menjadi pernah, atau dari hal yang tidak pernah kita lakukan menjadi kita sering melakukan. Dan itu juga biasa disebut kata mengubahkan. Nah, kalau kita sudah bisa mengerti arti gereja dan arti mengubah atau arti membarui, kita sudah boleh memahami nantinya perenungan kita dengan jelas bahwa Allah membarui gereja agar menjadi berkat bagi sesama. Akan tetapi pengertian gereja ini seperti yang saya katakan tadi, bahwa masih banyak juga yang orang kurang memahami arti gereja ini. Seperti orang-orang di luar sana memahami bahwa gereja adalah tempat di mana orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani beribadah. Dan begitu juga
ada dari kalangan kita yang mengartikan demikian. Tetapi apakah itu disalahkan? Jawaban itu tentu juga tidak bisa disalahkan. Karena jelas gereja adalah tempat orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani, orang-orang yang percaya kepada Kristus beribadah di situ. Itu jelas. Tetapi kalau kita melihat lagu sekolah minggu, saya sering mendengar lagu gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan menaranya, tetapi lihatlah di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Itulah yang dimaksud gereja. Orang-orang percaya memfokuskan bahwa gereja adalah orangnya. Jadi tepat dikatakan oleh tema kita, Allah membarui gereja agar menjadi berkat bagi sesama. Jadi Allah membarui kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Itu jelas. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, apakah kita mau diubahkan oleh Kristus? Atau apakah kita mau diubahkan atau mau dibaharui? Tentu kita semua mau dibaharui. Dan ini semua masuk dalam rancangan Allah, yaitu rancangan keselamatan. Allah mempunyai keinginan untuk membarui kita semua, untuk mengubahkan kita semua, merancang kita supaya kita boleh diubahkan dan kembali kepada jalan kebenaran untuk menjadi berkat bagi semua orang. Akan tetapi ada satu hal yang menghambat kita, yang menghambat setiap manusia untuk mau dibarui, yaitu kehendak bebas. Karena Allah memberikan kita suatu kehendak bebas, kita diberikan hak untuk memilih mau mengikut Dia apa tidak. Inilah yang membuat kita, atau inilah yang menentukan kita untuk mengikuti Yesus atau mengikut Dia atau tidak. Atau kita mau diubahkan apa tidak. Itu ada pilihan Bapak Ibu jemaat. Karena Bapak Ibu jemaat diberikan hak untuk memilih, hak untuk mendapatkan, hak untuk boleh dibarui. Tapi kami berharap Bapak Ibu semua boleh menerima untuk dibarui. Kejadian ini pada zaman penciptaan, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, kehendak manusia di situ Dia gunakan. Ketika manusia berada di Taman Eden, Allah berfirman kepada manusia bahwa jangan engkau memakan buah itu. Tetapi apa yang terjadi? Ia mempunyai kehendak lain. Akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, inilah Bapak Ibu jemaat yang saya maksud kehendak bebas. Olehnya itu Bapak Ibu jemaat, kita bisa menerima
atau kita boleh dibaharui ketika kita mau dipakai atau ketika kita mau menerima Yesus dengan membuka hati kita. Sebab ketika kita tidak mau menerima dan membuka hati kita, kehendak diri kita sendiri bisa kita akan gunakan, atau kita bisa berkata lain untuk tidak mengikut Dia. Tapi kami percaya Bapak Ibu, dan kami berharap Bapak Ibu Jemaat untuk membuka hati menerima Dia untuk dibentuk, untuk diubahkan, sehingga Tuhan terus bekerja memperlengkapi kita semua dengan berbagai hikmat dan pengetahuan untuk mendukung kita supaya bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Jadi itulah Bapak Ibu yang kekasih, kami berharap kita semua jemaat ketika kita mau dibarui, kita membuka hati kita. Itu adalah suatu syarat untuk kita dibarui. Membuka hati kita menerima Dia untuk dibentuk. Dan saya percaya Tuhan bekerja bagi kita semua. Dia akan memperlengkapi kita dengan hikmat dan pengetahuan untuk mendukung kita menjadi berkat bagi sesama kita. Kita melihat bacaan kita tadi, di mana Petrus dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Kita ketahui bahwa Petrus adalahnya orangnya yang temperamen, orangnya yang emosional. Bahkan Petrus pernah menyangkal Yesus. Tetapi kenapa Petrus dipakai oleh Tuhan? Kenapa Petrus bisa menjadi murid Tuhan? Karena ia membuka diri. Dia terus mendekat kepada Tuhan. Membuka diri kepada Tuhan, menerima Tuhan. Sehingga dia dipakai secara luar biasa oleh Tuhan Yesus. Dan itu dibuktikan ketika Tuhan bertanya kepada murid-muridnya tentang Dia. Siapakah aku ini? Itu bisa kita lihat pada pembacaan kita ayat yang ke-16. Kita mulai baca ayat yang ke-16. Maka jawab Simon, kita mulai dari ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Luar biasa. Tuhan Yesus bertanya kepada ke-12 muridnya. Tiba-tiba Simon yang menjawab pertanyaan Yesus. Itu berarti bahwa Simon percaya kepada Tuhan. Membuka diri kepada Tuhan. Mau dipakai, mau diubahkan, mau dibentuk. Dan selanjutnya, pada ayat yang selanjutnya Tuhan berkata,
Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan saat itu Simon ditambah namanya. Tambah lagi satu, yaitu Petrus, yang artinya batu karang. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Luar biasa perkataan Tuhan. Dia memberkati Petrus bahwa di atas batu karang ia akan mendirikan jemaatnya. Dan ini sungguh luar biasa. Kalau kita melihat kisah Petrus pada Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di situ ada Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Sungguh luar biasa. Petrus dipakai untuk memberkati orang datang bertobat. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, apakah dalam situasi kondisi yang demikian saat sekarang ini, apakah Tuhan tetap bekerja? Tuhan tetap mau mengubahkan kita, mau membarui kita sebagai gerejanya? Saya katakan ya, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja, membarui gerejanya, membarui kita semua, mengubahkan kita semua untuk menjadi berkat. Ada kisah yang menarik. Ketika peristiwa gempa bumi dan tsunami di Palu, mungkin Bapak Ibu jemaat juga sudah mengetahui bahwa seorang pilot telah menjadi berkat bagi banyak penumpangnya. Di mana ketika itu sang pilot memaksakan pesawatnya untuk terbang, padahal pesawat itu baru tiba di Bandara Palu. Namun sang pilot harus cepat-cepat bergegas untuk menerbangkan pesawat menuju kepada tujuannya. Setelah ke Palu, dia memaksakan untuk cepat keluar dari kota Palu. Dan dia mengurus segala sesuatunya kepada otoritas bandara, dan otoritas bandara menyetujui. Dan ketika itu di Palu suasana sudah mencekam, sudah agak goyang, dan pilot itu cepat-cepat menerbangkan pesawatnya. Dan ketika ia take off, pas tepat ia lepas landas, Palu sudah hancur. Dan ketika pesawatnya naik ke atas, dia melihat ke bawah, tsunami terjadi di kota Palu. Namun sebelumnya ia sudah diberikan gambaran atau firasat kepada Tuhan. Dan setelah ia menerbangkan pesawatnya, ia melihat ke bawah, inilah yang Tuhan berikan, firasat yang ia alami, yang terjadi. Jadi Tuhan memberikan petunjuk bagi sang pilot. Kebetulan sang pilot ini adalah anak Tuhan juga yang rajin dan taat beribadah kepada Tuhan, sehingga tanda-tanda diberikan kepadanya
supaya ia boleh keluar dari bencana. Namun di tengah perjalanan kehidupan sang pilot juga Tuhan izinkan lagi terjadi pada dirinya, di mana Tuhan izinkan ia mengalami suatu penyakit, yaitu penyakit yang membahayakan, yang sekarang ini lagi mewabah, yaitu virus corona. Tetapi ia tetap teguh di dalam menghadapi virus ini. Dan ia tetap taat kepada Tuhan. Ketika dia dimasukkan di rumah sakit, di sana dia menyadari bahwa dia masuk di rumah sakit, dia akan menjadi berkat bagi orang di sana, bagi orang-orang yang terpapar virus corona. Dan singkat cerita, dia melayani, dia memberikan motivasi semangat kepada semua orang yang menderita virus corona, yang mengalami sakit. Dan kita ketahui seorang pilot banyak relasi yang memberikan makanan, dan semua makanan itu diberikan kepada pasien-pasien, dan dia doakan, dan dia memberikan penguatan bagi semua pasien supaya mereka percaya bahwa mereka akan disembuhkan oleh Tuhan. Dan ia dipakai secara luar biasa. Ia boleh memenangkan banyak jiwa-jiwa. Ia banyak mengubahkan banyak jiwa-jiwa. Ia banyak membarui orang-orang di sana. Baik orang yang belum mengenal Kristus maupun orang yang sudah suam-suam kuku mengenal Kristus. Dan akhirnya mereka boleh dipulihkan dan sang pilot boleh kembali. Tetapi puji Tuhan, sang pilot sudah banyak memenangkan jiwa-jiwa dan membarui orang-orang yang belum mengenal Kristus. Nah, Bapak Ibu Jemaat, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau membuka hati kita menerima Kristus untuk dibentuk, untuk diubahkan? Memang berat rasanya kalau kita mau dibentuk dan diubahkan dan dibarui. Seperti bejana tanah liat, ketika ia dibentuk mau diubahkan jadi apa saja, ia dibanting, ia diputar, dan ketika salah ia jadikan satu lagi, dan kembali diubah lagi menjadi bentuk yang bagus, sama seperti emas. Begitu pula dibakar, dipukul, bahkan dipatri. Nah, itu ketika semua itu diumpamakan sebagai manusia, tentu sakit. Tetapi kita percaya bahwa semuanya itu akan indah pada waktunya, akan memberikan berkat bagi sesama kita. Kami berharap Bapak Ibu Jemaat di rumah boleh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk mengubahkan kita, di mana kita adalah gereja, untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita masuk dalam doa syafaat. Jemaat dipersilakan duduk. Mari Bapak Ibu yang kekasih, kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah di dalam Yesus Kristus, yang sudah menyertai kami di dalam ibadah ini. Biarlah ibadah kami ini Tuhan, puji-pujian kami akan menyenangkan hati Tuhan. Terlebih Tuhan, atas kebenaran firman-Mu Tuhan, yang sama-sama kami sudah baca dan dengarkan, dan kami sudah renungkan bersama-sama Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti Tuhan, sehingga kami pun sebagai anak-anak Tuhan boleh dibarui, dibentuk, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Tolong kami Tuhan, oleh Roh Kudus memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia tercinta, di mana kemarin seluruh rakyat Indonesia sangat merasakan kebahagiaan ya Tuhan. Menikmati kebahagiaan itu Tuhan, dengan merayakan penuh sukacita hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang Tuhan telah proklamirkan kepada kami semua. Biarlah Tuhan dengan kemerdekaan ini, kami anak-anak Tuhan pun ikut serta ambil bagian untuk mengisinya dalam pembangunan ini. Berkati kami semua Tuhan, berikan hikmat-Mu kepada kami semua Tuhan, sehingga kami pun sebagai anak-anak Tuhan boleh ikut serta mengambil bagian dalam pembangunan bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden dan para menteri-menterinya Tuhan, para aparat-aparat yang lain Tuhan. Tuhan berkati Gubernur, Wali Kota, Camat dan Lurah Tuhan, di dalam melaksanakan tugas untuk melaksanakan programnya dalam pembangunan bangsa dan negara ini Tuhan. Berikan hikmat-Mu kepada mereka semua Tuhan, hingga mereka juga semua boleh dimampukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Tuhan, sehingga bangsa ini boleh maju, bertumbuh, menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang aman, damai dan sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja-Mu di muka bumi ini, Engkau berkati Tuhan, supaya gereja-Mu di muka bumi ini boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, dan gereja-Mu boleh disebarkan sampai ke ujung bumi. Berkati para hamba-hamba-Mu Tuhan,
terlebih khusus gerejamu, Gereja GKSS, Gereja Kristen Sulawesi Selatan, Engkau berkati dari tingkat sinode, klasis sampai tingkat jemaat. Dan terlebih khusus bagi jemaat Salom Tuhan, Engkau berkati Tuhan, para majelis, Engkau berikan roh kesatuan hati untuk melayani jemaatmu, supaya jemaatmu di sini boleh bertumbuh atas dasar kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat jemaatmu, seluruh jemaatmu Tuhan. Engkau berkati mereka semua di dalam menghadapi Tuhan virus corona ini. Tuhan menjaga, memeliharanya, melindunginya Tuhan. Sehingga jemaatmu semua boleh terhindar dari wabah penyakit ini Tuhan. Dan Engkau berkati setiap usaha pekerjaan yang dilakukannya Tuhan. Anak-anaknya Tuhan Engkau juga berkati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, suatu kelak nanti kami akan boleh berkumpul kembali beribadah secara berjemaah di gerejamu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa bagi jemaatmu yang bersuka cita oleh karena ketambahan umur atau karena telah menyelesaikan studinya Tuhan. Engkau berkati sukacita mereka Tuhan, sehingga dengan sukacita mereka boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Yang sakit, Tuhan lawat mereka, supaya mereka juga boleh sembuh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa, syukur dan permohonan kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Jemaat yang kekasih, sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkau adalah sumber dari segala yang baik dan indah dalam kehidupan kami. Sebagian dari pemberian-Mu kepada kami serahkan kembali kepada Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai tanda pengakuan kami bahwa Engkaulah yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh, serta harta yang ada pada kami. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai tanda syukur dan terima kasih sebab kami sudah menerima sangat banyak dari Tuhan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan sebagai ungkapan iman sebab kami percaya Engkau menjamin masa depan dan mencukupkan segala kebutuhan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir untuk memberi, berbagi, dan berkorban. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil memberikan persembahan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450, Hidup Kita yang Benar. Kita akan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita akan menerima berkat Tuhan. Jemaat yang kekasih, pergilah dengan damai sejahtera. Berbuatlah seperti apa yang difirmankan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Bapak Ibu yang kekasih yang ada di rumah, kami sampaikan bahwa ibadah kita minggu depan akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Fili Sopamena. Dan untuk ibadah hari ini kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Penetua Jusi Bahmid untuk pelayanannya pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri untuk kita mengakhiri ibadah kita dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 457, Ya Tuhan Tiap Jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh.